Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Misari Mutiara Aisyah SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik Global Jepang. Nah, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang motivasi dan strategi Mitsubishi di Global South. Adapun sebelum itu, izinlah saya memperkenalkan kelompok kami. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Anastasia, yang kedua ada Miranda, yang ketiga ada M. Rizky Wahyudi, itu saya sendiri, dan yang terakhir ada M. Faris Akbar. Nah, dalam hal ini kami akan mempresentasikan 3 poin pokok penting. Yang pertama itu sejarah dan visi misi perusahaan Mitsubishi. Yang kedua, motivasi perusahaan ini di Global South. Dan ketiga, yang terakhir adalah strategi perusahaan Mitsubishi di Global South. Nah, adapun definisi ini akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh Saudara Alvaris. Kepada Saudara disilakan. Baik, terima kasih. Mitsubishi merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari Jepang yang bergerak di bidang jenis usaha yang berbeda di bawah naungan merek dagang dan warisan Mitsubishi. Perusahaan ini pertama kali didirikan sebagai perusahaan pelayanan oleh Yatori Iwasaki. Selanjutnya sejarah perusahaan Mitsubishi. Pada pendirian pada era 1970-an, Mitsubishi didirikan pada tahun 1954 dan pada tahun yang sama didaftarkan pada bursa saham Tokyo dan Osaka pada tahun 1967. Selanjutnya periode era 1980-an. Mitsubishi perlu membangun sistem-sistem baru untuk tetap menghasilkan laba. Pada periode era 1990-an, Mitsubishi telah mengumumkan kebijakan manajemen baru yang bertujuan untuk dikenal sebagai perusahaan global yang sehat. Selanjutnya periode era 2000-an, pada tahun 2001 Mitsubishi memperkenalkan MC 2003, sebuah blueprint baru untuk pertumbuhan meliputi perluasan rantai nilai perusahaan. Selanjutnya periode era 2010-an. Pada April 2010, MC merorganisasikan dan memperkuat saksi ini melalui pendirian 2 grup baru, yaitu grup pembangunan bisnis, lingkungan global, dan grup lain. Selanjutnya, visi Mitsubishi adalah untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan potensi mobilitas. Misi Mitsubishi. Yang pertama, menyediakan pengalaman baru untuk pelanggan dengan layanan yang sempurna dan produk yang kreatif. Yang kedua, memberikan kontribusi positif dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Dan yang terakhir, bertindak baik sebagai perusahaan terpercaya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Faris sudah menjelaskan bagaimana definisi dari Mitsubishi ini merupakan suatu perusahaan multinasional yang berasal dari Jepang. Nah, tadi sudah jelaskan bahwasannya ada pun sejarah dari perusahaan ini dari awal berdiri sampai periode-periode pada tahun tertentu. Nah, perusahaan ini tuh memiliki visi yang yakni menciptakan masyarakat yang sadar akan potensi mobilitas dengan 3 poin misi. Nah, selanjutnya ada pun motivasi dari Mitsubishi ini melakukan pemasaran di kawasan global. Akan dijelaskan oleh Saudari Miranda. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan motivasi Mitsubishi memilih Global Shot sebagai tempat pemasarannya. Nah, nanti saya akan menjelaskan ada 5 poin motivasi Mitsubishi memasarkan produknya di Global Shot. Yang dapat kita lihat dari layar,
dan dipasarkan dengan populasi yang besar. Mitsubishi Motors dapat menghasilkan volume penjualan produk dan efisiensi biaya. Sebelumnya, sebelum slide-nya boleh dimundurkan? Oke, ini di sini kita lihat contohnya itu seperti pasar mobil di Indonesia memiliki potensi besar karena memiliki populasi lebih dari 260 juta jiwa. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Indonesia itu sebagai negara peringkat keempat di dunia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jadi Mitsubishi memasarkan kendaraan itu ke negara Indonesia yang mana mempunyai jumlah yang sangat banyak, yang mana banyak penduduk Indonesia sudah memakai produk-produk yang dipasarkan oleh Mitsubishi Motors seperti mereknya ada mobil Xpander dan Pajero Sport. Yang kedua adalah motivasi kedua, kebutuhan mobilitas yang meningkat. Seiring perkembangan ekonomi di negara-negara global South telah mendorong munculnya kelas menengah baru yang semakin membutuhkan mobilitas yang lebih baik. Permintaan akan mobil pribadi semakin meningkat sebagai solusi transportasi yang lebih nyaman dan efisien. Oleh karena itu, Mitsubishi Motors dapat memanfaatkan kebutuhan ini sebagai peluang untuk mengembangkan pasar di negara-negara ini. Contohnya, Mitsubishi Motors telah memperkenalkan kendaraan listrik Outlander PHEV di pasar Thailand. Thailand sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, sehingga semakin banyak orang-orang yang membutuhkan solusi transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian motivasi ketiga, next slide please, dapat kita lihat yaitu persaingan yang belum terlalu ketat. Persaingan di pasar mobil di negara-negara global South belum terlalu ketat dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini memberikan peluang bagi Mitsubishi Motors untuk memperluas pasar dan memperkuat posisi mereka di wilayah ini. Dalam persaingan yang belum begitu ketat, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan membantu mereka memenangkan pasar di negara-negara global South. Dapat kita lihat contohnya yaitu Mitsubishi Motors telah berhasil memperluas bisnis mereka di pasar mobil Vietnam yang merupakan pasar yang belum terlalu ketat dalam persaingannya. Kemudian ada poin keempat yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung. Beberapa negara di Global South menerapkan kebijakan yang mendukung produksi dan penjualan mobil seperti memberi insentif atau menetapkan regulasi yang lebih mudah dipenuhi. Pemberian kemudahan regulasi atau peraturan masuknya perusahaan seperti Mitsubishi ke negara Global South itu diharapkan ataupun negara-negara Global South berharap dapat meningkatkan atau mengembangkan perekonomian di negara-negara tersebut. Dapat kita lihat contohnya itu pemerintah Indonesia yang memberikan insentif untuk mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan. Kemudian motivasi terakhir yaitu kemitraan strategis dengan perusahaan lokal. Mitsubishi Motors dapat mencari kemitraan strategis dengan perusahaan lokal di negara-negara Global South untuk memperluas jaringan distribusi dan membangun merek yang lebih kuat di wilayah tersebut. Dengan kemitraan perusahaan dapat mempercepat ekspansi di wilayah ini dan memperkuat posisi mereka di pasar otomotif Global South. Contohnya itu, Mitsubishi Motors telah membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan lokal di India, Hindustan Motor Finance Corporation Limited atau yang disingkat dengan HMFCL. Jadi, secara keseluruhan ada 5 motivasi mengapa Mitsubishi memilih memasarkan produk mereka di Global South. Yang pertama tadi, potensi pasar yang besar, kebutuhan mobilitas yang meningkat. Yang ketiga, persaingan yang belum terlalu ketat. Keempat, kebijakan pemerintah yang mendukung. Dan yang terakhir adalah kemitraan strategis dengan perusahaan lokal. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Miranda telah menjelaskan 5 poin dari motivasi proses tadi ini memasuk
pun yang kali ini ada pun strategi Baiklah, di sini jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya tentang materi strategi Mitsubishi dalam kawasan Global South. Adapun yang strategi yang pertama dari sisi produk, sebagai bentuk kontribusinya Mitsubishi dalam mempercepat perkembangan mobil listrik di Indonesia, juga memanfaatkan mini CAV-MIF untuk melakukan studi bersama beberapa mitra dari perusahaan lokal ternama di Indonesia. Mitsubishi juga pada tahun 2022 menjual barang expander dan expander cross sebanyak 2.700.000 unit dalam 5 tahun di Indonesia. Lalu yang kedua ada sisi penjualan. Pada sisi penjualan, Mitsubishi akan meningkatkan target penjualan dengan peluncuran model-model baru, meningkatkan frekuensi event, pemeranan setiap bulannya, juga meningkatkan aktivitas bersama konsumennya. Dan juga tak hanya itu, Mitsubishi akan berusaha untuk meningkatkan reverse order dari konsumen loyal dan meningkatkan serapan segmen fleet. Dan yang ketiga ada dari sisi peningkatan pengalaman konsumen, Mitsubishi akan memastikan kualitas terbaik di setiap keterlibatan konsumen dari mulai pembelian hingga pun penjualan, baik melalui aktivitas online dan hingga aktivitas berbasis online. Sehingga konsumen dapat merasakan manfaat dari kemudahan mendapatkan layanan dari Mitsubishi. Dan kepastian ketersediaan layanan dengan standar Mitsubishi untuk konsumen seluruh Indonesia akan dilanjutkan dengan beberapa rencana penambahan outlet. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Tasya atas penjelasannya tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.